Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, taufik, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini adalah melanjutkan pada bagian pendahuluan. Tepatnya ini adalah pendahuluan bagian ke-6. Insyaallah ini adalah yang terakhir. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan kitab Kifayatul Akhyar. Di halaman 5, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala asy-syaikhu sa'alani ba'dul asdiqai hafizahum Allahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imami Asy-Syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyuqarriba 'alal muta'allimi darsuhu. Qala berkata, siapa yang berkata? Yaitu asy-syekh, berarti pengarang kitab Al-Ikhtisar. Kita lanjutkan. Sa'ala, meminta, ni kepadaku. Siapa yang minta? Ba'dul asdiqai, beberapa teman. Asdiqa jamak dari kata sodiqun. Sodiq artinya teman. Hafizahumullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaga mereka. Minta apa? An a'mala mukhtasaran, yaitu saya membuat mukhtasaran, sesuatu yang ringkas. Mukhtasar itu artinya ringkas. Fil fiqh, di dalam ilmu fikih, ala madhabil imam Syafi'i, yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Jadi fikih khusus untuk kitab, khusus untuk madhab
Imam Syafi'i. Berarti mazhab yang lain tidak dibahas dalam hal ini. Mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad tidak dibahas di sini. Fi ghayatil ikhtisar. Jadi mukhtasar, ringkasan, tapi yang benar-benar ringkas. Jadi sudah ringkas, diringkas lagi. Namanya fi ghayatil ikhtisar. Benar-benar ringkas sekali. Tujuannya apa? Kok membuat catatan tapi ringkas banget? Yaitu tujuannya liyuqarriba 'alal muta'allimi darsuhu. Liyuqarriba, supaya mendekatkan 'alal muta'allimi, kepada orang yang belajar. Mendekatkan apa? Darsuhu, mempelajarinya. Jadi supaya ketika dipelajari itu gampang. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Wa yashula, dan menjadi gampang, 'alal mubtadi'i, bagi pemula. Pemula itu berarti yang belum sampai taraf yang level orang yang sudah belajar banyak. Pemula. Opo hifdhuhu, ngafalakan fikih. Jadi tujuannya supaya lebih gampang bagi pemula. Wa an ukthiro, dan saya disuruh memperbanyak, minat taksimat, daripada bagian-bagian. Artinya membuat bagan-bagan, pembagian. Contoh, air itu ada berapa macam? Ada 7. Ini dibagi-bagi. Air ini, air ini, air ini, air ini, air ini. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu apa saja? Nawaqidul wudu, ini. Ada bagian-bagiannya. Wa hasrul hisali. Dan juga membuat kesimpulan-kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam bab ini apa? Bab tayammum, kesimpulannya apa? Dibahas di akhir misalnya. Tentang air, babul miyah, kesimpulannya apa? Di akhir ada biasanya gitu. Maka setelah teman-teman ini meminta kepadaku, kata musannif di sini, fa'ajabtuhu, maka saya menjawab permintaan itu. Ila dzalika, yaitu permintaan tadi, taliban litsawab, seraya saya meminta ganjaran, meminta pahala. Raghiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawab. Raghiban, seraya cinta, seraya suka, senang, mengharapkan berarti di sini ilallahi ta'ala, kepada Allah, fit taufiq, mendapatkan taufik. Taufik itu persesuaian antara apa yang kita kehendaki dengan yang Allah kehendaki. Lis-shawab, kepada kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabirun basirun. Innahu, sesungguhnya Allah, ala ma yasha'u, atas apa yang dikehendaki oleh Allah, iku qadirun, berkuasa. Allah berkuasa atas apa yang dikehendakinya. Wa bi'ibadihi, dan dengan hamba-hambanya. Ibad jamak dari abdun, ibadun. Wa bi'ibadihi, dan terhadap hamba-hambanya Allah itu latifun, maha lembut, khabirun basirun, maha mengetahui, maha melihat. Ini redaksi di dalam kitab. Kemudian ada beberapa kata yang harus dijelaskan. Kata yang pertama yaitu kata al-mukhtasar. Di situ kan ada kata an a'mal mukhtasaran. Apa maksudnya mukhtasar? Al-mukhtasaru ma qalla lafdhuhu wa kathurat ma'anihi. Jadi yang dimaksud dengan mukhtasar yaitu ma qalla lafdhuhu, lafadznya yang sedikit, tetapi wa kathurat ma'anihi, tapi maknanya sangat luas, sangat banyak. Katanya sedikit tapi maknanya sangat
luas, itu namanya mukhtasar. Ada orang yang ngomongnya banyak, kalau dihitung itu sampai 1 jam, maknanya apa? Tidak ada maknanya. Ada lagi ngomong sedikit tapi isinya semuanya daging, kata sampean. Isinya banyak maknanya, dalam maknanya. Jadi itu namanya mukhtasar. Wa madhhabus Syafi'i ay tariqatuhu. Yang dimaksud dengan madhab Imam Syafi'i di sini adalah tariqatuhu, jalannya Imam Syafi'i, jalan yang dilalui oleh Imam Syafi'i. Siapakah Imam Syafi'i? Wasyafi'iyyu mansubu jaddihi Syafi'in. Kata Syafi'i ini dinasabkan, dinisbahkan, disandarkan kepada kakeknya, jaddihi, yaitu Syafi'. Jadi Syafi' itu nama kakeknya. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya yaitu Abu Abdillah. Jadi kalau di Arab itu ada namanya kunyah. Kunyah itu artinya ada kata abun atau ummun di belakang, di depannya. Abu Abdillah, Abu Umar, Abu Hafs dan seterusnya. Ummu Kulthum, Ummu Salamah dan seterusnya. Kalau di kita ndak ada itu, apa namanya, kunyah itu ndak ada. Paling ya ceklopain ntar ke Pankirana. Ya mirip-mirip kayak gitu sudah. Pankirana, maksud bapaknya Kirana. Bunsari, maksudnya ibunya Sari. Kunyah. Wasmuhu, namanya, nama dari Imam Syafi'i yaitu Muhammadu bin Idris ibnul Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Yazid ibnu Hashim ibnul Muttalib ibnu Abdi Manaf. Itu nama dari Imam Syafi'i. Jadi namanya itu Muhammad. Namanya beliau itu adalah Muhammad. Punya bapak namanya Idris, Muhammad bin Idris. Kakeknya namanya Al-Abbas. Kakek-kakeknya namanya Utsman. Kakek-kakek yang ketiga itu namanya Syafi'. Jadi atas jauh sudah. Tapi beliau dikenal dengan Syafi'i. Jadi disebabkannya kepada beliau-beliau ini. Menariknya ternyata kalau diurut ke atas nasabnya beliau itu ternyata bertemu dengan nasabnya Rasulullah, yaitu pada Hashim. Kepada Hashim. Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Ketemu dengan Abdu Manaf. Wayaltaqi, dan bertemu. Imam Syafi'i nasabnya bertemu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah, fi Abdi Manaf, di kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Jadi kalau diurut ke atas, Nabi Muhammad dengan Imam Syafi'i ini nanti ketemu di satu kakek namanya Abdu Manaf. Kalau kita ketemu juga paling di Nabi Adam paling. Diurut terus Nabi Adam. Orang Arab itu benar-benar memperhatikan nasab, sehingga mereka bisa hafal. Kakek-kakeknya terus ke atas itu mereka hafal. Kalau kita jangankan ini, kakek yang ke pertama saja kita tidak tahu. Kalau bapak ya tahulah siapa bapak kita. Kakek kita tahu. Tapi ayahnya kakek ini sudah tidak tahu siapa ayahnya kakek. Kayak saya satu misal, Muhyiddin bin Solihuddin bin Tasar bin, tidak tahu saya sudah. Katanya namanya Tasar, yang kakek di Balung itu katanya namanya Tasar, tidak tahu juga saya. Katanya saya tidak tahu sudah. Tapi kalau orang Arab itu jelas.
Mereka memperhatikan betul nasab itu. Makanya ketika tidak punya anak laki-laki, bagi orang Arab itu adalah aib besar. Kenapa? Karena tidak bisa melanjutkan nasabnya itu. Rasulullah sempat dibully dulu itu ketika anak laki-laki beliau itu meninggal. Maka kemudian orang-orang membuli Rasulullah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuhmu, wahai Muhammad, itulah mereka yang terputus nasabnya maksudnya. Fa innahu alaihi salatu wassalamu, sesungguhnya Rasulullah itu nasabnya yaitu Muhammadun ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf. Wan nisbatu sahihatu ilaihi syafi'iyun. Adapun nisbah yang benar yaitu kata syafi'iyun, syafi'i, bukan syaf'uwi. Wa syaf'uwiyun lahnun. Adapun kata syaf'uwi itu salah, lahnun, salah. Bukan syaf'uwi tapi syafi'i, syafi'i. Kemudian ada kata yang perlu kita jelaskan yaitu ghayah. Nah, di sini kan ada kata ghayah, fi ghayatil ikhtisar. Apa artinya ghayah ini? Ghayatu syai'i ma'naha tarattabal atharu ala dhalika syai'i. Makna dari ghayah yaitu jejak bekas sesuatu atas sesuatu, atau dalam bahasa yang lebih sederhana yaitu ending dari sesuatu, pucuk atau di pojokan, di paling ujung gitu. Kama taqulu, seperti kamu mengatakan, ghayatul bai'i as-sahihi. Yang dimaksud dengan kata ghayatul bai'i as-sahih, pucuk atau akhir dari jual beli yang sahih, yang benar, yaitu hillul intifa'i bil mabi'i, yaitu halalnya mengambil manfaat dari barang yang dijual, yaitu tujuan akhir orang jual beli itu. Nah, tujuan akhir dalam bahasa kita itu disebut ghayah, tupatuh atau pojokan atau sudah paling ini, paling. Wa ghayatus sholati as-sahihati ijza'iha wa adamil qada'i. Kalau mau dijadikan khabar maka menjadi ijza'uha. Jadi hamzahnya ini di atas waw, bukan di atas kasroh. Apa di atas apa namanya ini? Wadah kayak iya itu ijza'uha. Jadi di situ waw, waw di bawahnya, ijza'uha wa adamul qada. Yang dimaksud dengan ghayatus shalah as-sahihah yaitu ijza'uha, cukupnya salat itu, wa adamul qada, dan tidak usah diqada. Artinya ketika semua syarat dan rukunnya itu terpenuhi, maka itu disebut dengan ghayatus sholati sahihah, yaitu sudah akhir dari salat yang benar. Maka seseorang tidak usah mengulang kembali, tidak usah mengqadha. Beda dengan orang yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dia sholat
setelah sholat, setelah salam, dia ingat bahwa dia tidak punya wudu. Sedangkan wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Maka dia wajib mengulang ketika dia sudah ingat. Wal muradu huna nihayatu wijazatil lafzi. Sedangkan maksud dari kata ghayatul ikhtisar di sini adalah huna di sini nihaya akhir wijazatil lafzi, singkatnya lafaz. Akhir maksudnya paling singkatnya. Sudah paling singkat, lafaz yang paling singkat. Jadi dipilih menggunakan lafaz yang paling singkat. Sampian WA atau SMS itu kan. Daripada sampian menulis, ya saya nanti setuju akan berangkat bersamamu pada jam 2. Disingkat menjadi ya. Ketika menjawab pertanyaan, apakah kamu ingin pergi bersama saya jam 2 nanti siang? Maka singkat, ya. Atau kalau lebih singkat lagi, hanya ditulis Y gitu. Itu yang paling megelin itu. Sudah nulis panjang-panjang lebarin, dibalas cuman Y gitu. Atau dibalas dengan caption jempol gitu aja. Wat taufiqu huwa khalqu qudratit ta'ah. Kata taufik itu maknanya adalah menciptakan atau membuat kekuasaan untuk taat atau kemampuan untuk taat. Bi khilafil khidlan atau khudlan. Beda dengan kata khudlan. Fa innahu khalqu qudratil ma'siyati. Kata khudlan maknanya artinya menciptakan atau membuat kekuasaan untuk melakukan kemaksiatan. Kata shawab terakhir, was-shawabu diddul khata. Kata shawab itu kebalikan. Diddu artinya kebalikan. Al-khata, kebalikan dari kata khata. Apa artinya khata? Khata artinya salah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai muqaddimah atau pendahuluan kitab Kifayatul Akhyar. Kita selesaikan dalam 6 pertemuan. Mohon maaf jika terlalu lama atau mungkin terlalu cepat, sehingga besok insyaallah kita langsung masuk kepada pembahasan inti dari kitab Kifayatul Akhyar. Allah ta'ala bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, silakan.